Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan dengan 11 Saya akan mendemonstrasikan alat tugas saya menjudul peminjaman alat dan ruangan laboratorium berbasis aplikasi smartphone menggunakan teknologi QR Code. Nah, jadi pertama-tama ini masuk ke halaman login. Nah, di dalam login itu terdapat email dan password yang telah di-set oleh teknisi. Dengan catatan, saya ini mendemonstrasikan alat versi teknisi. Nah, pertama itu masukkan dulu email dan passwordnya, yaitu polban@gmail.com. Kemudian dengan passwordnya adalah polban. Nah, setelah masuk ini terdapat 5 fitur. Yang pertama adalah fitur informasi, fitur peminjaman, fitur database, fitur pembuatan akun dan penggantian password, dan fitur real-time database. Nah, di dalam fitur informasi ini terdapat informasi mengenai laboratorium yang telah dimasukkan ke aplikasi. Langsung saja kita akan mensimulasikan meminjam peralatan. Jadi yang pertama itu, untuk meminjam itu harus memasukkan identitas. Masukkan saja identitas 19, kemudian namanya, dengan laboratorium dipinjam misalkan analog, tentukan tanggalnya, kemudian konfirmasi. Nah, baru melakukan pemindaian peralatan. Maksudnya pemindaian pengaksesan pintu. Masukkan password yang telah diubah oleh teknisi. Kemudian kita tunggu hingga pintunya membuka. Nah, bisa dilihat kuncinya itu membuka. Nah, setelah 10 detik kuncinya akan menutup kembali. Nah, setelah 10 detik itu maka saya simulasikan saya sekarang berada di dalam lab. Kemudian dapat dilihat untuk pengawasan secara langsungnya itu peminjamnya siapa, kegiatannya itu mengakses pintu, kemudian pintunya tertutup dan lemarinya juga tertutup. Mari kita akan simulasikan untuk meminjam peralatan. Yang pertama itu harus melakukan pembukaan kunci lemari. Jumlahnya adalah ini. Nah, kita lakukan scan terlebih dahulu. Scan password. Nah, setelah terbuka, kita dapat lihat di dalamnya terdapat limit switch untuk mendeteksi apakah lemari terbuka atau tertutup. Kemudian di dalamnya terdapat kunci. Nah, kita lihat ketika lemari sedang terbuka, dapat lihat bahwa status lemari itu terbuka. Kemudian setelah itu kita akan coba simulasikan untuk meminjam peralatan. Dan kita akan meminjam peralatan ini. Nah, dapat dilihat bahwa hasil scanning QR code muncul bahwa sedang dipinjam osiloskop lab digital. Kemudian selanjutnya osiloskop analog. Kemudian selanjutnya motor analog. Kemudian selanjutnya power supply analog. Multimeter digital. Kemudian selanjutnya modul edge bridge. Kemudian selanjutnya power supply digital. Nah, bagaimana untuk melakukan pengembalian? Yaitu cukup menekan tombol kembalikan pinjaman. Misalkan evaluasi peminjaman alatnya, misalkan akurasi baik, identitasnya adalah semua on, aktor batunya adalah analog. Nah, konfirmasi, maka dapat dilihat bahwa di pengawasan secara langsung itu peminjam telah mengembalikan alat dengan lemarinya masih terbuka. Nah, kita coba tutup kembali lemarinya. Nah, tunggu hingga kita coba tutup kembali lemari. Waktu untuk
untuk membukanya itu sekitar 10 detik. Nah, ketika lemari sudah tertutup kembali, maka dapat dilihat di fitur pengawasan itu lemari sudah tertutup. Nah, di dalamnya juga ketika setelah melakukan peminjaman, database itu muncul, misalnya dapat dilihat peminjamnya, kemudian alat yang dipinjamnya, kemudian keluhannya itu akurasi baik, dan lokasi alatnya di analog, berarti tidak ada keluhan. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengganti passwordnya, kan passwordnya menjadi analog. Kita coba untuk membuka kembali. Analog. Nah, maka sini akan terbuka. Nah, terbuka. Nah, apabila di dalam lab, apabila membuka peralatan, maka ketika sudah mengembalikan alat kemudian mengakses lagi, maka akan menunjukkan lagi kegiatannya, kemudian status lemarinya. Apabila sudah melaksanakan peminjaman, maka harus melakukan scanning terhadap pintu sebagai informasi apakah peminjam sudah melakukan peminjaman atau belum. Dan ini sebagai tanda selesai. Nah, cukup lakukan scan saja. Nah, kemudian masukkan lagi passwordnya. Dapat dilihat bahwa peminjamnya sudah tidak ada, kegiatannya sudah tidak ada, pintu tertutup, lemari terbuka. Nah, untuk membuka pintu tidak perlu melakukan scanning lagi, cukup saja melakukan mencet tombol ini dan tunggu hingga ketika sudah terbuka bisa keluar. Kemudian peminjaman alat telah selesai dilakukan. Nah, untuk membuat akun itu hanya masukkan saja misalkan email, misalkan yandi@gmail.com. Kemudian passwordnya misalkan 12356. Nah, nanti akun ini dapat dipakai oleh user ataupun teknisi. Sekian demo alat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.